Nggak ada masalah, Ustaz. Jadi itu potret akadnya namanya jual beli salam ya. Jadi kesimpulannya adalah si pihak yang menyewakan, si pembeli kos-kosan itu berhak untuk mendapatkan full fee selama masa sewa tersebut. Barang-barang yang dibeli secara inden tadi itu harus ada klausul. Ya, kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ustaz, ini ada pertanyaan lagi Ustaz. Ya. Terkait dengan pre-order Ustaz. Kan sekarang banyak penjualan pre-order Ustaz. Terus di pre-order itu suka ada diskon tertentu biasanya pada saat pre-order gitu. Nah itu jadi kan nanti beda saat harganya saat antara yang pada saat pre-order mungkin ada diskon tambahan dengan pada saat barangnya sudah ready. Apakah diperbolehkan seperti itu Ustaz? Iya, nggak ada masalah, Ustaz. Jadi itu potret akadnya namanya jual beli salam ya. Misalnya mungkin salah satu contohnya penerbit buku ya. Jadi penerbit buku ini membuat pre-order ini dalam rangka untuk dapat ini biaya penerbitan saat ya. harganya saat antara yang pada saat Ya, sebagai pre-order gimmick-gimmick marketingnya pakai diskon ya. Jadi yang bahasanya sih siapa yang beli, walaupun sebenarnya substansinya adalah sedang ngumpulin modal untuk menerbitkan buku. Jadi kalau kita simulasikan berarti si pembeli bayar tunai, kemudian oleh si penerbit buat cetak buku, baru kemudian dikirim. Jadi barangnya tunai, uangnya tunai, barang dikirim kemudian. Nah, uang tunai, barang dikirim kemudian dalam format ngumpulin biaya ini itu sama dengan jual beli salam diperbolehkan ya. Jadi man as-salafa fal yusrif fi kaili ma'lum wa wazni ma'lum bila ajali ma'lum. Demikian, Ustaz. Baik, Ustaz. Ini kenapa pertanyaannya banyak yang japri gini? Ada satu lagi, Ustaz. Malu kayaknya mungkin. Bolehkah bisnis kamar kos menggunakan agen marketing, Ustaz? Pembayaran ke pemilik kamar kos dilakukan setiap bulan, terlepas dari apakah kamar tersebut diisi atau kosong pada bulan tersebut. Iya, boleh. Boleh. Jadi misalnya nih Januari, Februari. Misalnya pandemi mulai Maret 2020. Kita sewakan kos-kosan di mana ya? Misalnya di ITB gitu ya. Dari Januari hingga Desember 2020. Qadarullah, Maret itu pandemi. Semua mahasiswa pulang kampung. Nah, apakah kita berhak untuk menarik biaya sewa dari Januari ke Desember 2020? Ataukah sesuai dengan yang dinikmati oleh mahasiswa tersebut? Enggak, yang berkewajiban oleh mahasiswa yang mendiami tersebut adalah total hingga Desember. Total hingga Desember, karena si penyewa sudah meluangkan. Masalah yang nyewa itu ninggalin, itu yang penting si penjual sudah melepaskan, yang sudah menyiapkan, merelakan bahwa ruangan ini untuk si penyewa. Contoh lain misalnya gini, beberapa orang tua yang kekhawatiran akan full kontrak kos-kosan di UPI misalnya, dia sudah nyewa jauh-jauh hari. Setelah itu nggak ditempatin, karena memang targetnya bukan ditempatin, booking aja, karena takut full gitu. Nah, apakah itu kena cas? Kena cas gitu. Contoh ketiga adalah hotel itu kan dari jam 12 ke jam 12. Jam 12 ke jam 12. Jadi kita masuk 2 jam, terus kemudian kita check out. Ya kena juga, nggak apa-apa. Kena full gitu. Nah, jadi kesimpulannya adalah si pihak yang menyewakan, si pembeli kos-kosan, itu berhak untuk mendapatkan full fee selama masa sewa tersebut. Kecuali yang merelakan gitu ya. Karena ia telah melakukan, telah mempersilahkan, telah memblacklist melarang orang lain untuk menempatinya gitu selain penyewa. Demikian, Ustaz. Baik, Ustaz. Ini masih nyambung dengan pertanyaan tentang akad salam tadi, Ustaz. Pertanyaannya adalah apakah akad salam bisa digunakan juga untuk PO barang-barang impor, Ustaz?
Kalau tadi kan mungkin kasusnya kasus-kasus lokal, Ustaz. Ini untuk barang impor boleh nggak, Ustaz? Iya, mungkin PO bisa dikategorikan salam apabila PO-nya benar-benar beli. Jadi PO ini kan ada makna dua nih. Ada PO itu hanya sekedar janji beli dan pesan, bukan beli. Jadi ceritanya ada terminologi berbeda nih antara janji beli dengan beli. Dalam fikih, kalau janji beli dia tidak berimbas pada akibat hukum jual beli, belum ada perpindahan kepemilikan. Jadi kalau hanya sekedar tawar menawar gitu, itu dituangkan dalam PO, berarti bukan salam itu mah. Itu berarti baru tawar menawar. Tapi kalau yang dimaksud dengan PO itu benar-benar membeli, walaupun tidak tunai, nah berarti memang itu salam. Salam. Gitu, Ustaz. Baik, Ustaz. Ini ada pertanyaan baru masuk, tapi tadi sebenarnya udah sempat kita bahas, tapi nggak apa-apa, Ustaz ya, dibacakan dulu ya. Iya. Mohon maaf saya baru bergabung, mudah-mudahan belum terbahas bagaimana hukum dropship yang dibolehkan dan yang dilarang. Apakah boleh kita menjual barang menggunakan uang konsumen? Misalnya kita jual kaos harga 100.000. Konsumen kita transfer ke rekening kita, terus kita pakai uang itu untuk bayar ke supplier 80.000. Apakah dibolehkan, Ustaz? Ya, boleh tadi, boleh ya. Jadi tadi pakai akad salam, pakai akad salam. Jadi uangnya kita terima dulu, baru kita beli, baru kemudian packing dan kirim. Itu salah satunya pakai akad salam ya. Sebaiknya sih karena dia jual beli barang secara tidak tunai, baiknya sih ada klausul tuh. Klausul misalnya pada saat barang terlambat nyampe, siapa yang nanggung. Pada saat barang yang nyampe cacat, itu gimana? Penyelesaiannya seperti apa? Baiknya sih kalau ingin full gitu ya, sesuai dengan tuntunan, kalau bisa itu disepakati di awal, clear gitu. Kalau sekarang kan yang ada di marketplace ini karena memang yang punya marketplace ini non muslim, nggak itu tuh, nggak kebayang, nggak ada hal itu di term and condition. Jadi kalau kita beli di Lazada, ya Bukalapak, Tokopedia, kan harusnya barang yang dibeli inden tidak ada dalam akad, kan kita pencet gambarnya, kita transfer, baru dikirim 3 hari kemudian, nyampe ke rumah 3 hari kemudian. Harusnya kalau mengikuti tuntunan, barang-barang yang dibeli secara inden tadi itu harus ada klausul pada saat barangnya nyampe diterima oleh pembeli dan cacatnya kriteria berat, itu dapat mengembalikan barang tersebut. Nah kalau kalau sekarang kan nggak ada klausul. Nah mungkin kalau kita sebagai penjual mungkin kita cantumin itu ya. Mungkin Ustaz. Jamaah gimana? Ada lagi yang bertanya? Masya Allah ini banyak banget tadi, Ustaz. Udah jawab beberapa pertanyaan nih. Jadi ingat waktu syuting dulu, Ustaz. Ya Allah. Ada lagi? Kalau nggak ada kita akhiri dulu. Udah malam juga nih, udah hampir 9:30. Oh, masuk satu lagi, Ustaz. Oh, ini masih terkait dengan dropship. Ustaz, bukannya kita nggak boleh menjual barang yang belum kita punya atau diperbolehkan? Masih terkait dengan dropship Ya, ini. jadi ini beda konteks. Beda konteks antara menjual barang yang belum dimiliki dengan orang beli tunai, baru kemudian kita belikan barang. Kalau reseller atau dropship tadi, uang tunai dibelikan, itu bukan menjual barang yang belum dimiliki. Kalau yang menjual barang yang belum dimiliki itu, memang tidak ada uang masuk ke kita. Tidak ada uang masuk ke kita. Jadi misalnya begini, cerita menjual barang yang dimiliki itu. Jadi saya menjual HP ke Ustaz Dwi, tetapi saya sampaikan saya punya HP, padahal HP-nya belum saya miliki. Kemudian kita perjanjian, sepakati jual beli, maka kesepakatan atau jual beli tadi itu menjual HP yang belum dimiliki. Nah, tapi kalau yang sekarang nih reseller dropship ya, dalam kasus uang ditransfer duluan, nah itu bukan
bukan dalam konteks ini, sudah keluar dari ruang lingkup menjual barang yang belum dimiliki. Baik, syukron, Ustaz. Sepertinya kita akhiri dulu, Ustaz ya. Udah cukup Ya, lama ini. Masya Allah, syukron, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Udah Apaan ya? bersabar menjawab banyak pertanyaan kita. Para jamaah juga mungkin saya yakin ada cukup banyak yang belum terjawab ya, tapi mungkin tidak semuanya harus kita selesaikan pada hari ini. Insya Allah nanti kita bisa adakan kajian berikutnya, dan juga bisa diikuti nih, ada tadi di slide ya. Pak Tatang boleh mungkin nggak di-share, ada Muamalah Daily itu, ada Instagramnya, ada Telegram, ada YouTube-nya, bisa dibuka. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sebenarnya sudah ada jawabannya, Ustadz ya. Sudah dibuat videonya, sudah ada tulisannya gitu. Silakan bisa bergabung nanti para jamaah ke channel Telegramnya ada, di Instagram ada, di YouTube juga ada, di Facebook juga ada kalau nggak salah, Ustadz ya. Mungkin nanti Ada, Ustaz. bisa dipelajari, bisa di-searching nanti sesuai dengan judul atau tema-tema yang ditanyakan. Sekali lagi syukuran Ustaz atas paparan materinya dan juga sudah menjawab semua pertanyaan para jamaah. Para jamaah juga terima kasih sudah berpartisipasi pada kajian malam ini, juga sudah meramaikan pertanyaan. Mudah-mudahan tadi pertanyaan yang diajukan oleh jamaah lain mungkin juga ada kaitan dengan kita dan bisa juga mencerahkan tentang fikih muamalah yang hari-hari ini kita jalani ya. Baik, kita akhiri, mau izin Tat, kita sama-sama akhiri dengan doa untuk majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu lagi, Ustaz. Syukran, Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz. Bisa diundang lagi kajian offline, Ustaz. Ya, amin, Ustaz. Syuting lagi. Jazakallah, Ustaz. Makasih. Jazakumullah, Ustaz Doni, Ustaz Dwi. Ya. Makasih. Saya izin pamit ya, Ustaz Tatang, Ustaz Dwi, Bapak Ibu. Assalamualaikum.